banget nih yang bersuka cita hari ini. Oke, kalau gitu siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan lebih lagi? Mana nih suara yang lebih lagi? Woo! Let's go, kita mau bersorak-sorai memuji namanya.
setiap pujian kami. Haleluya. Kau Allah yang layak disembah. Woo! Come on, let me see you. Let's jump for Jesus. Woo! Mari sama-sama angkat kedua tanganmu nyanyikan. Langit bumi menyatu dalam harmoni pujian bergema. Kami mau bersorak, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Lebih lagi nyanyikan. Langit bumi menyatu, menyatu pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Bersorak, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Bertahta atas semesta. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Dan disiu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom guys and welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite, kami selalu ada di Central Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8 dan di Living World setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lainnya dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian YouTube minggu ini. Stay safe and God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia sekali. Kita akan menyanyikan lagu baru dari Embassy Worship, You Are. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus
menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Segala yang kami lakukan biarlah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan dengan segenap hatimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada hari ini, buat jamahan-Mu, buat bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sharing dari firman-Mu Tuhan lewat Hype Talk pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Shalom NDCU. Alright, Wah. Miguel. JJ, wah. Ngapain kita di sini, bro? Kita kayak mau komedi kayaknya, J. Ah. Jujur gue gak denger lo ngomong apa, gue ketawa doang. Soalnya ini kayak kurang kedengeran ini ya ke depan ya. Lo ngomong apa gue gak denger. Tapi kayak kita ada berbeda hari ini, J ya. Berbeda, bro. Berbeda nih. Hari ini mau ada Hype Talk ya, Miguel ya. Ada Hype Talk. Ah, Miguel. Apa tuh? Hype Talk punya apa namanya? Jargon ya? Slogan. Slogan. Oh, jargon.
Slogan. Tua banget gue gila. Oke, slogannya apa Minggu? Slogannya. Ya. Ini by the way jujur gue sempat lupa ya. Cuman habis itu gue habis cari tahu lagi. Jadi bunyi slogannya gini. Gospel should not only be teachable but also talkable. Alright, jadi hari ini kita akan hype talk ya Miguel ya. Hype talk. Tapi gue jujur ya bro ya, Kenapa tuh? gue ngantuk banget bos. Mau kopi. Karena hari ini tuh barusan kita abis dari komit Core Max Semai Summit, terus kemarin jam 12 malam makan sate kambing gue. Aduh. Makan sate kambing ya, leher gue udah otek dari kemarin sebenarnya. Kalau kata temen gue kolesterol. Tapi mohon maaf nih, J. Kolesterol. Mohon maaf nih. Lu Udah ngantuk, gitu bro. Gue lapar sekarang Oh, jadinya. lapar. Tapi yang mic yang lebih lucu lagi apa? Apa tuh? Gue mau tidur jam 2 kan. Samping gue ada macan coy. Jadi saya sekamar sama Pastor Iwan guys. Dan jam 2 gue habis dari toilet kan. Ada macan mengaum coy. Gitu kan. Waduh. Gue harus nonton YouTube dulu biar gue ngantuk-ngantuk. Bukannya makin hilang makin gede suaranya. Tandanya aja itu tandanya lagi puas itu berarti. Kenapa? Lagi puas itu berarti di Dia situ. puas, gua apa? Paus. Tapi hari ini kita akan ada hype talk ya gitu guys ya. Dan kemarin ngantuk gua, tapi sekarang gua demi Endisius gua bangun. Mata gua udah lihat deh, udah apa nih? Eye back ya, panda eye. Panda eye. Hari ini juga perlu siapin hati karena malam ini dan besok kita bakal nangis-nangisan karena Queen of Tears finale hari ini dan besok. Jadi yang nonton Queen of Tears ya, siapa nama ceweknya lupa gue. Siapa nama ceweknya? Siapa? Gue lupa jujur sumpah namanya. Korea mirip-mirip namanya. Hein. Ya bener ya? Hein tuh, Hein. Bukan. Siapa? Gak tahu lah lupa gue. Tapi anyway, siapin hati kalian. Bukan cuma Queen of Tears, tapi hari ini akan menerima lawatan Tuhan. Amin. Karena hari ini juga kita ada narasumber yang luar biasa. Langsung aja tanpa banyak cincong kita mengenalkan ke depan. Koko Julian Pripas dan Cici Ahmed. Kasih tepuk tangannya guys. Wes, gandengan dulu bos. Aduh. Ini udah nanti kita kupas sebentar lagi ya. Kalau ngomongin gandengan lu mana, Ji? Halo Koko Julian. Dikacangin gua. Kenapa? Gue nanya gandengan kita mana gandengan? Gandengan apa? Gandengan lu. Gue udah mau nikah. Oh iya tuh. LDR. Ya oke, silakan duduk Koko Julian dan Cici. Nama aslinya Min Liati, cuman panggilannya Cici Ame. Ame Cafe yang di Puri Mall. Oke, langsung aja guys. Tanpa panjang lebar, Miguel perkenalan diri ya. Boleh Koko? Boleh, Koko Julian. Halo semua, nama aku Julian. Aku merupakan salah satu owner dari Unbex Cafe. Unbex Cafe. Dan hari ini aku datang dengan istri aku, namanya Ame. Tepuk tangan dong guys. Tanya-tanya dong sedikit bro, untuk backgroundnya kita kupas. Oke, jadi kan kita tahu nih namanya Koko Julian. Dan Koko juga yang sebagai owner dari Unbex ya Ko ya. Terus kalau ngomongin status juga udah nikah aja status ya. Udah nikah, umur lalu tanya umurnya berapa? Umur berapa Ko umur Ko? Umur 30 tahun. Umur 30 tahun, wah dia masih muda udah punya Unbex, dia gua aduh. Mungkin banyak yang gak tahu Unbex ya. Cuman ada gak sih foto-fotonya? Unbex. Aku waktu itu pernah kasih Delicia ya, ada gak foto-fotonya? Ada gak sih? Sorry kalau misalkan gak ada, gue impromptu aja nih. Gue tanya, oh gak ada, oke. Oh ini Ji, pelayanan Ko Julian pelayanan apa nih Ko? Di gereja. Di gereja sebagai apa bro? Sebagai apa nih Ko? Kalau di gereja, di NDC, pelayannya sebagai ketua core sama jadi usher di NBB 2. Oh, ibadahnya base di Bewok ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, Unbex ini kalau misalkan banyak yang gak tahu, gue kasih sedikit background dulu ya Miguel ya, supaya bocil-bocil di Endisius pada tahu. Nah Unbex itu dulu pas awal-awal zamannya COVID ya, tahun 2020 akhir, 2021 awal, dulu tuh di peak itu di Gulf Island ada yang namanya Urban Farm. Tahu Urban Farm ya? Nah ini tuh di Urban Farm salah satu toko kue yang paling laku itu adalah tokonya mereka. Betul.
Bahkan sampai waktu itu kita pernah sharing-sharing ya bro ya. Sampai per bulan omsetnya bisa ratusan juta dari jualan roti. Roti dan kue. Tapi masalahnya dia nggak bawa rotinya. Betul. Jadi buat apa kita di sini? Pulang aja. Oh habis komit. Lu ngomongnya boleh pakai mic gak? Habis komit. Ya, nanti gue yang relay nanti lu ngomong gue ngomong ya. Alright. Oke. Migo silakan Migo. Oke. Dan kalau kita tahu juga Koko ini tadi juga ini sebagai interupsi aja maksudnya Ko Julian tuh ternyata jadi core leader Koko gue juga guys ternyata guys. Dan itu wah gue bisa terberkati juga. Maksudnya dunia itu juga walaupun sempit cuman terberkati juga nih ya kan. Dan oke lanjut dulu nih ke pertanyaan kali aja langsung ya. Belum. Apa tuh? Belum. Lu mau apa lagi nih? Next jangan lupa. Apa nih? Startnya very small Unbakes. Cuman sekarang Unbakes itu udah ada di cafe di Grand Indonesia. Di Grand Indonesia, Di betul. GI udah ada cafe. Jadi ini Unbakes ini luar biasa sekali. Karena startnya dari online. Terus jualan di Urban Farm. Jadi salah satu omset yang paling besar di Urban Farm. Dan sekarang udah buka Urban Farm lagi. Udah buka Unbakes. Di Grand Indonesia. Pertanyaannya gini bro. Iya. Gua kan internasional kan. Betul. Gua tuh Inggris banget. Betul. Keren banget lah gua kan. Iya. Nah gue itu ngomong Unbakes, awal tuh Unbakes. Unbakes. Iya tapi ternyata katanya dibenerin namanya Un.Bakes. Oke. Boleh tahu nggak Koko Julian, Unbakes itu maksudnya apa? Un itu kita ambil dari kosakata Jepang yang artinya artinya adalah berkat. Grace. Oh, berarti dari kosakata Jepang kok, Iya, un. Un. Oh. Asal oke, kata oke. koun. Oh. Kita ambil unnya. Oh jadi Un itu dari kata Jepang Grace. Iya. Jadi lu Jepang banget itulah ya. Lumayan. Kok pertanyaan penting kok, kalau ngomongin Jepang. Yang kita tahu ini kan selama ini kan Ko JJ itu wibu gitu ya kan. Ko Julian sendiri wibu apa bukan kok? Enggak sih, gue enggak wibu. Oh enggak, oke. Nama Ewa nandes kak. Tadi alay banget gue udah next, sudah malu gue. Langsung ke pertanyaan. Oke. Kita ngomong sudut pandang bulan ini kan Migu. Betul. Jadi kita mau nanya sudut pandang dalam Koko Julian membuat sebuah keputusan dan Koko Julian dalam memilih career ini. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, sudut pandang seperti apa yang kamu miliki dalam memulai dan menjalani bisnis ini? Ini penting karena di sini ada banyak anak-anak yang mungkin baru memulai sebuah bisnis, memulai sebuah cookie bakery gitu kan, atau enggak bisnis yang lain. Nah, dalam memulai bisnis Julian dan Ame, itu sudut pandangnya seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin? Koko Julian. Oke, untuk Unbakes sendiri pertama kali itu kita awalnya dari online dan itu jauh sebelum kita mau buka outlet di Jakarta. Backstory-nya adalah kita tuh pengen buka cafe di Papua. Terima kasih kakak. Lanjut. Nah, karena kan ya itu orang Papua nggak ada hiburan lah dengan Iya, snack-snacknya kakak. Betul, mereka kakak. boring. Ya. Rencananya seperti itu dan singkat cerita barang-barang semua udah di drop ke Papua, kita pakai kontainer via kapal. Udah mau mulai ke Papua, tiba-tiba di Papua itu terjadi perang saudara. Sehingga terjadi kerusuhan. Singkat cerita modal semua udah kekumpul di sana. Aku sama Mei waktu itu belum menikah. Kita mikirnya aduh gimana ya kita akan memulai sesuatu ini. Pengen mulai bisnis dengan nggak ada modal sama sekali, kita mau buka apa nih di Jakarta. Nah kebetulan Ame itu backgroundnya adalah baker, dia bisa bikin kue. Jadi dia kasih masukan nih ke aku, yuk kita coba jualan online aja, coba-coba kita bikin bomboloni sama sando. Kalau kalian tahu teman-teman, sando adalah sandwichnya orang Jepang, dimana yang kita bisa nikmatinya dengan dingin. Kalau bomboloni itu apa? Bomboloni kayak donat Itali gitu lah yang isi pakai filling. Ya. Dari situ kita memulai bisnis dari awal sempat ada keraguan karena pikirnya ya mau bisnis online mau sampai kapan sih, ya kan? Tapi kita tetap selalu percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Jadi dari awal online itu kita jalanin dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan responnya bagus banget dari keluarga kita sendiri pertama. Kita selalu kalau bikin produk pasti kita sharing ke keluarga dulu. Biar mereka adalah juri yang paling jujur.
mereka kasih inputan ini itu, kita singkat cerita kita develop lagi sampai kita bisa jual ke GoFood atau GrabFood gitu-gitulah. Nah jadi ketika banyak yang order, kita berdua mulai kelabakan karena cuma berdua kan. Wis. Keren banget ya. Jadi cuma waktu berdua. banyak yang order mulai kelabakan, flexing dia. Lumayan. Ini sombong juga, tapi keren lah. Ini sombongnya yang Maksudnya wajib keren ya, mau disombongkan gimana ya? Pas mulai banyak order masuk. Wah, Karena mulai emang, kelabakan. karena emang kerjanya cuma berdua doang, kita nggak ada orang. Jadi nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka bahwa orderan dan responnya sebegitu juga buat produk ini yang masih baru. Alright. Tapi awalnya pas lu membuat sebuah bisnis pasti ada kekhawatiran lah ya. Pasti kekhawatiran ada dong. Pada takut juga kan deh. Iya dong. Pada Tadi takut. lu ngeliat dari sudut pandangnya apa tuh bro? Nah, aku ngelihatnya, aku teringat ayat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika mulai kita khawatir, kita harus tahu nih jangkar kita ke siapa. Kita tetap berdoa karena kita tahu ketika kita mulai berdoa berarti kan ada pengharapan. Pengharapan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita cuma berharap sama manusia, sama seperti yang tadi kita berdua planning awalnya adalah pengen ke Papua, bisa aja kita kecewa. Karena apa yang kita harapkan ya nggak terjadi gitu, nggak tercapai. Tapi ketika kita punya suatu harapan ke Tuhan, yang dimana Tuhan adalah sang pemberi, ya pasti ada jalannya dan Tuhan tidak pernah tutup mata buat kita berdua. Gitu sih. Yang penting bergerak maju dulu ya. Iya. Bergerak maju dulu walaupun tadi ke Papua bisa sedih, terima kasih kakak dan segala macam perang saudara atau taunya kakak. Nah ternyata itu gak membuat mereka itu kecil hati tapi mereka terus lanjut. Bahkan teringat ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Artinya apa Miguel? Artinya itu ya kita harus taruh pengharapan kita ke Tuhan dong. Bukan Iya. berarti kita mengatakan kekuatan kita sendiri. Ya plus. Oke silakan. Apa tuh? Enggak apa ngomong Aduh, lagi. tuh. Gak mau nanti gue khotbah. Aduh, Lu aja. jangan dong, gak apa-apa lu aja. Ya dulu. udah intinya adalah dalam kita memulai sesuatu pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran. Betul. Dan di awal-awal dalam kita mengambil sebuah langkah, mungkin terkadang-kadang Tuhan membawa kita ke suatu lokasi atau tempat yang mungkin tidak kita sukain. Seperti Koko Julian. Awalnya mau buka di Papua, modal udah semua ke sana, lu bayangin jadi Koko Julian. Bayangin modalnya udah ke Papua semua. Udah punya mimpi nih. Ternyata Tuhan arahkan ke tempat yang lain. Tapi gak berhenti sampai di situ. Kekhawatirannya ya. Betul. Tapi dia ingat ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Dan ini luar biasa sekali Miguel. Itu mengubah life changing banget tuh tiba-tiba tuh ya. Iya. Tapi ya kok ya, kan tadi kan Koko ngomongin soal masalah nih kalau dalam bisnis ya kan. Tadi yang kayak pas mau taruh barang di Papua tiba-tiba ada kerusuhan di sana ya kan. Terus ya aku kan sebagai, tadi kan kita juga cerita di belakang kok ya. Kalau aku kan orang overthinking ya kan. Kalau ngomongin soal masalah nih kok kayak apa kesulitan yang Koko alami ketika menjalani bisnis ini gitu loh. Dan sudut pandang apa yang Koko lakukan sehingga bisnis itu bisa survive dan berhasil. Oke, Ame deh ya, coba yang jawab nih. Boleh, Ciame. Cici silakan Ci Ame. Ciame, silakan. Kalau kesulitan itu pasti ada. Kayak kita juga sulitnya itu bahkan jadi kita kan mulainya itu 2019. Itu bulan Agustus. Terus kita diajak buka di Mall Kelapa Gading. Itu Februari 2020 harusnya buka. Tapi kita delay jadinya bulan Maret. Nah bulan Maret 2020 kan kita semua dilanda COVID ya. Jadi itu baru buka outlet pertama kita udah ada kesulitan pertama yaitu COVID. Nah yang kita tahu COVID ini kan jalannya itu sampai 2023. Nah itu awal-awal COVID sih kita sangat terberkati, kita puji Tuhan itu kita dibantu sama banyak orang sih teman-teman kita. Terus kayak dipromosiin di Instagram gitu-gitu. Nah sampai bisa ada di PIK dan ada di GI di 2021. Kesulitannya itu banyak karena kan kita makin banyak outlet ya. Jadi tuh kayak kadang kadang kan omset kan kita nggak bisa tahu nih Iya, betul. per harinya itu gitu-gitu. Nah itu sih kayak lebih ke apa ya? Lebih ke
Kesulitan ya Cio. Kayak lebih ke arah Ekspektasinya lu gak bisa ekspektasi iya. gitu. Iya, iya. Gue nggak bisa ekspektasi kalau ternyata, oh biasa kan kita udah kayak, oh bisa lah omset segini doang gitu-gitu kan. Terus ternyata kan emang Tuhan kan punya rencana. Terus tiba-tiba kayak di Peak tuh tutup itu setahun 3 bulan kalau nggak salah. Itu kita tutup di Peak. Nah itu jadi kesedihan kita juga sih. Tapi ternyata Tuhan juga punya rencana lain. Jadi itu kita bikin satu roti namanya Manila Cheese Roll. Itu inspirasinya kita dari toko di Filipina. Itu kita buat dari 2020. Tapi kita itu buat konsisten, kita buat sampai di 2023 itu kita cuman produksi 1 hari 10 piece. Dengan maksudnya cuman sebagai pelengkap. Karena kan tujuan signature kita kan sebenarnya bomboloni dan sando. Nah tapi ternyata makanya Tuhan itu punya rencana yang kita nggak tahu. Nah ada satu orang dia beli, dia emak-emak, emang the power of emak-emak kan. Dia beli, dia orang Surabaya tapi tinggalnya di Singapura. Dia beli, dia titip ke teman yang kirim ke Singapura. Dia sebarin itu di Instagram. Wow. Nah terus itu jadi viral banget. Jadi bahkan itu bisa melebihi omset kita di outlet-outlet. Itu yang Manila Cheese Roll itu, Ci? Dari kita produksi 1 hari 10, itu bisa jadi 1.000 waktu itu pernah. Wow. Gitu. Ada foto-fotonya juga nih kayaknya kafenya nih, boleh gak tampilin? Nah ini foto-foto kafe Unbex nih. Itu yang di foto pertama itu kita karena antusias orang Surabaya, kita sempat ikut di Surabaya. Yang sebelah kiri ya Surabaya? Iya. Di mall apa nih? Di TP ya, oke. Oh itu yang sebelah kiri ya, itu Ontri ya. Yang di tengah ini yang di GI ya? Tengah yang di GI. Oh, terus yang kanan itu bomboloni kan? Yes. Depannya apa tuh? Manila fish cake tadi? Bukan, Manila Cheese. Manila cheesecake, fish cake. Cheesecake. Ini karena semalam gak bisa tidur gue nih karena ada ngorokan dari macan. Lu ngantuk atau gue jadi lapar jilat ginian Je. Lapar banget gue tiba-tiba nih. Iya. Waduh. Iya, oh ini luar biasa sekali ya. Tapi itu gila banget sih Je. Dari yang 10 tiba-tiba jadi 1.000 produksinya. Wah itu sih diberkati Tuhan sih berkali-kali lipat itu sih. Tapi jangan lupa ini tuh dari kesulitan ya. Iya. Dari kesulitan loh ini loh. Ya, tapi di tengah kesulitan bisa survive, berhasil, malah membuat produk baru. Betul. Gue juga sharing-sharing ternyata kayaknya di dalam sharingnya Ko Julian ada ayat nih firman Tuhan yang dia mau kasih sharing ke kita nih. Boleh tuh, apa di Roma tuh? 12 ayat 12 kalau gak salah ya Ko Julian ya. Mungkin silakan. Betul, gue ketika menghadapi kesulitan, gue nemu ayat ini di hosti perjamuan. Waktu itu di NBB, pas minggu pertama, gue buka ayat ini, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah ketika kita diproses Tuhan, respon kita seperti apa sih? Kalau kita mau ngelihat pakai kacamata manusia kita sendiri, pasti sedih, pasti kita terpuruk, pasti kita overthinking. Cuman ada satu kata yang sangat baik yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti dalam pengharapan pun kita harus bersukacita, gak boleh murung, gak boleh kita overthinking, gak boleh sedih. Karena kuncinya adalah di bersukacitalah. Ketika kita mulai bersukacita dalam pengharapan, kita punya hati yang berani untuk bersabar. Kita punya tindakan dalam apa yang akan kita hadapi ke depan. Dan ketika kita bersabar, kita punya keberanian untuk berdoa. Berdoa itu bukan cuma sekedar berdoa minta perlindungan, minta berkat. Tapi berdoa itu untuk kita dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita punya kekuatan ekstra, kekuatan lebih untuk menghadapi itu semua. Itu sih Je, kalau dari gue yang dari menghadapi itu. Harus bersukacita aja berarti kuncinya itu. Di tengah kesulitan juga, tadi di belakang gue ngobrol sama Cici yang ini, namanya Cici apa guys? Ame. Nah dia pas lagi down-downnya, Cici ini ternyata join core. Waktu lagi, tadi diceritain sama Ame pas lagi jam 3 pagi ya katanya ya. Itu subuh banget tuh jam 3 pagi ya. Lu pada nonton Queen of Tears, nangis, nonton Queen of Tears. Cici Ame nangis karena omsetnya turun guys.
Tapi disitu join core. Betul. Dan akhirnya ketemu komunitas yang luar biasa ya. Luar biasa banget itu. Yang menguatkan, membangkitkan semangat, yang mendoakan. Sampai ini Koko Julian ini sebenarnya gak galak guys. Mukanya gak galak, kelihatannya mungkin galak. Cuman Koko Julian agak nervous aja. Ini baru pertama kali dia ikut-ikut dalam acara seperti ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Koko Julian dong. Tapi aja ya, biar gak nervous ya. Kayak kita, ini kan ada cup nih. Yes. Ya kan? Kayak kita main games dulu gak sih? Boleh. Main games dulu. Lu atur bro. Oke, jadi gamesnya itu adalah Koko Julian sama Ciame, nanti masing-masing ngambil satu cup aja. Nanti dalam cup itu kan ada kertas. Kertas itu isinya pertanyaan. Nanti kita akan tanyakan ke Ciame dan Koko Julian. Langsung pilih satu. Langsung dia pilih salah satu Ciame dan Waktu Koko kita Julian. 3 menit. Sisa 3 menit langsung dibukakan. Waduh, oke. Aduh. Boleh Ciame kertasnya. Oke. Ini mau lu dulu yang nanya apa gue dulu yang nanya, J? Oke, lu dulu aja. Oke. Ladies first. Oh gitu ya. Oke, kalau ngomong ladies first berarti suara gue kayak ladies juga. Film apa yang bikin kamu nonton tiap harinya? Nah. Film apa yang bikin kamu nonton tiap harinya? Yang biasa atau bisa? Yang bisa yang bikin. Film apa yang bikin kamu nonton tiap harinya? Mungkin yang bikin kamu nonton tiap hari? Iya, mungkin ketagihan kayak misalnya, gue mau nonton film maksudnya ini. lo nonton terus gak berhenti gitu? Anime lah bro, yang bener aja lo. Oh si Ame bukan Ciame ya, Ciame sama Koko Julian ya. Ciame. Jujur, gue orangnya gak suka nonton. Mungkin itu kali ya, nonton cooking ya. Cooking ya. Gue bisa tuh gue pandangin. Oke. Atau enggak nonton Revival Night, oke itu nonton Revival Night ya hilang. Iya dong. Oke. Suka komen lagi. Apa? Gue jadi malu. Udah, oke. Koko Julian. Koko Julian. Film apa nih? Film kok, film dulu. Kalau film, gue lagi suka nonton The Gentleman, Netflix. The Gentleman? The Gentleman. Itu baru ya kok ya? Ya itu bisa nonton tiap hari. Korea atau English? English. The Gentleman. Oke lah. The Gentleman, gue gak pernah denger sih. Gue kayak gak asing cuman ya oke lah. Mungkin taste-nya emang unik. Oke, pertanyaan yang dipilih sama Julian adalah favorite quotes dari Koko Julian dan Cici Ame. Berikan quotes favoritmu. Quotes favorit lebih ke ini. Biasa kita tahu adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Tapi kadang kita lupa satu kata di tengahnya itu adalah penerimaan. Jadi kita harus penerimaan dulu baru kita bisa pulih. Oke. Wow. Bagus. Keren. Ini core banget sih. Core banget nih. Orang. Ini emang si paling core nih. Kalah core kita. Kalau Cici Ame apa Ci? Gue apa ya, gue gak bisa mikir lah. Gak mau ngasih tahu kita nih? Gak kepikiran ya? Iya gak kepikiran. Ya udah. Gak apa-apa. Oke ya udah, gak apa-apa Ci Ame. Oke, gue pilih satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Kan 3 kan? 3. Jelaskan hari terbaikmu pada saat apa? Maksudnya apa nih? Jelaskan hari terbaikmu pada saat apa? Misalkan kalau lagi seneng, misalkan hari ini kayak, wah ini hari terbaik gue nih. Misalkan apa, gue baru jadian gitu misalkan. Kan hari terbaik tuh, hari seneng tuh. Oh gitu ya? Iya. Gue lagi mencoba untuk mengerti nih. Jelaskan hari terbaikmu pada saat apa? Oh gue ngerti maksudnya. Apa tuh? Kalau gue, untuk contoh supaya lu pada ngerti. Hari terbaik gue adalah pada saat calon istri gue happy. Karena lu kedengarannya sweet berarti dulu. Karena kalau dia happy, nggak ngoceh. Kalau dia nggak ngoceh, hati gue tentram, tenang, damai, sejahtera gue. Terima kasih Tuhan Yesus, gue bilang gitu. Itu maksudnya, hari lu tuh bisa happy, apa yang trigger. Betul. Bener gak ya? Itu gila pinter juga gue. Silakan kok. Hari happy, kalau kita makan enak kali ya. Gue sesimpel good itu. Good mood. Cewek-cewek lagi bete kasih good food ya. Supaya moodnya balik. 1 jam, abis itu bad mood lagi. Kasih makan lagi. Good mood. Good mood. Ya, good mood. Sama itu, kopi enak. Ngatin kopi enak udah. Kopi squad. Lu doyan kopi ya? Gue doyan kopi. Oh, kopi hitam kan? Apa aja sih? Bukan kopi pakai susu gitu kan? Latte juga boleh aja sih. Oh tapi kopi susu juga enak deh. Tapi
Kalau pakai gula, the taste is gone, brother. Sorry bro, tim kopi Ntar susu. Lu coba gue. Tim kopi susu, tim kopi susu. Wah, aduh gak ada, J. Lu mesti coba ntar gue yang bikin. Apa? Lu coba ntar gue yang bikin. Kopi susu buat lu. pakai gula? Iya. Bye-bye bro, gue gak bisa coy. Nah, lu coba dulu ntar. Gue black coffee bro. Bercanda. Nanti Ayo, gue beliin gue abis ini sama dia nih. Tim kopi susu kok. Iya, kalau misalkan Ciamei, Ya, Ciame, apa yang hari. jadi baik? Kalau Ko Julian itu pas lagi good food, good mood. Kalau Cici Ame apa? Ya. Kalau gue sekarang kalau pergi sama mak gue sih. Oh. Nyokap. Ya kan karena kan kita udah nikah kan. Maksudnya udah beda rumah. Maksudnya ya kalau happy itu kalau lagi pergi sama dia. Dia bisa punya waktu sama keluarga. Sama gitu keluarga. Ya. Keren Makanya amat. belum Keren. nikah ya coba deh sama maknya. Oke. Oke, Keren loh oke. itu, jadi bisa jalan bareng sama, apa sih ngomongnya kalau udah nikah? Iya, sama nyokap bokap Nyokap-bokap, lah ya. iya. Oke. Wow. Sip. Oke, pertanyaan terakhir Mik. Oke, Gue akan tanyakan kepada Ko Julian ya. ya. Sudut pandang apa yang kamu miliki dalam menjalani pelayanan dan bisnis di saat yang bersamaan? Ya, karena jadi core leader gak gampang. Jadi Ko Julian memimpin membersnya 24 core members. Wow. 24 core members di Bewok gitu ya. Nah, at the same time pada waktu yang sama dia ada bisnis. Pada waktu yang sama ada core members lagi curhat. Di sini circle leaders pasti pernah merasakan ketika circle membersnya curhat. Betul. Pacaran, Betul. keluarga, jam 11 malam, 12 malam, pusing pala lu. Ketika ada Main-main. macan di samping lu lagi tidur, dicurhatin sama core member lu. Nah, gimana cara lu menjagel pelayanan dan bisnis di saat yang bersamaan? Ko Julian? Kita harus utamain Tuhan dulu sih. Di balik sibuknya bisnis kita sudah komitmen dengan pelayanan yang kita udah terima. Itu adalah tanggung jawab kita. Begitupun dengan para member di dalam core. Aku pernah ditelepon tuh sampai jam 3:30 subuh. Itu diteleponin ya, dan kita harus punya hati buat itu. Jadi ketika kita tahu hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita udah diberi kesempatan buat hidup, kita diberi kesempatan untuk punya pekerjaan yang baik, kita juga punya kesempatan untuk punya berkomunitas, kita harus kembaliin itu lagi ke orang lain. Harus punya hati yang mau mengasihi orang lain. Sudut pandang yang aku pakai adalah kalau kita udah dikasihi, jangan sampai kasih itu berhenti di kita. Kita kasih itu ke orang lain. Itu sih dari aku. Sama ini, aku juga kasih satu ayat lagi di Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan pernah mengenyampingkan tentang kerohanian kita, tentang Tuhan. Selalu mikir, oh gue sibuk, gue lebih milih kerja, lebih milih ini itu. Tapi pada saat kita lupa bahwa yang terutama adalah kita cari dulu kerajaan Allah. Nanti semuanya Tuhan tambahin buat kita. Itu aja. Alright, keren, thank you keren, Ko Julian. Waktu kita udah overtime. Jadi kita setengah jam lagi ngobrolnya. Waduh, boleh. Enggak lah, bercanda. Ko Julian boleh bangkit berdiri. Dan Cici boleh bangkit berdiri, silakan ke depan sini. Mungkin boleh nggak untuk end the session, Ko Julian kasih wejangan kepada para anak-anak ini yang mukanya masih lucu, imut dan memulai bisnis. Koko kan sudah dalam musim yang berbeda. Jadi apakah Koko bisa kasih wejangan nggak kepada kita nih, para Calon sukses nih nanti nih, calon sukses. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri, aku pengen kasih tahu kalian bahwa sertahin Tuhan di setiap rencana kita. Mau mulai rencana apapun, mau mulai kuliah, mau mulai usaha, mau mulai bisnis, mau mulai bekerja. Jangan lupain paling pertama adalah doa, bawa dalam doa. Kasih tahu ke Tuhan. Tuhan aku mau buka ini, Tuhan aku mau mulai ini duluan. Karena ketika kita melangkah dengan Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Bahkan dunia pun nggak bisa jadi lawan kita. Bahkan apapun event kita di depan udah mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti Tuhan kasih jalan keluar buat kita. Itu aja dari kita. Thank you. Thank you guys. Kita kasih tepuk tangan untuk Ko Julian dan Cici Ame. Silakan duduk Koko dan Cici. Oke, Miguel juga boleh duduk deh, Miguel. Oke, gue turun ya. Ya, lu duluan. Bye-bye. Jangan jatuh, hati-hati lu. Jangan jatuh. Jangan dong, gue trauma nih mau Ya, lu turun moderator sini. jatuh mulu, bro. Aduh. Oke guys. Oke guys, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Cubit kiri kanan dan katakan jangan takut.
mulai dulu. Bisnismu, pekerjaanmu, kuliahmu, semuanya jangan juga lupa libatkan Tuhan. Kita belajar dari seorang yang luar biasa, Koko Julian. Thank you for your heart, Koko Julian dan Ci Amei. Kita berdoa untuk kalian berdua supaya bisnisnya semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau ke GI, jangan lupa mampir ke Unbex. Ya, hari ini mestinya katanya dibawa roti. Cuman abis dari komit jadi nggak bawa rotinya. Jadi besok yang ikut ke Living World, siap-siap. Kita akan mendapatkan roti bomboloni, sando, dan Manila cheese roll. Oke, bukan fish cake. Oke, kita bagi berdiri. Endisius, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih juga kami boleh diberkati oleh kesaksian yang luar biasa dari Ko Julia dan Ci Amei. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya sekedar jawaban, bukan hanya sekedar sharing, tapi setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh benar-benar kami tanamkan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini. Dan kami ingin mengakhiri ibadah pada sore hari ini dalam satu nama yang perkasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati boleh bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Endisius. See you next week and God bless you all.